Sukses adalah milik mereka yang mempunyai impian dan punya keberanian untuk berusaha mewujudkan jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Finalis The 10 Sudirman Science Competition 2021, yang kami hormati Panitia Pelaksana The 10 Sudirman Science Competition 2021, dan yang kami banggakan para finalis The 10 Sudirman Science Competition 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, persentase penduduk Indonesia usia produktif atau usia 15-64 tahun mencapai 70,72% dari total populasi. Sedangkan persentase penduduk usia non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas hanya 29,28%. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada era bonus demografi ditandai dengan besarnya jumlah usia produktif. Di balik itu, konsumsi daging sapi setiap tahun semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, populasi sapi potong pada tahun 2020 meningkat sampai dengan 17.118.650 ekor. Kebutuhan daging nasional pada tahun 2020 sebesar 717.150 ton. Namun, produksi daging nasional hanya sebesar 422.533 ton, sehingga menyebabkan defisit daging sebesar 269.603 ton, yang mengartikan bahwa kebutuhan konsumsi daging nasional pada tahun 2020 mencapai 2,56 kg per kapita per tahun, dan diprediksi akan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan impor daging sapi melambung tinggi. Hal ini dilansir dari BPS tahun 2020, kebutuhan daging di Jawa mencapai 517.430 ton per tahun. Permasalahan dalam peternakan tidak hanya dari aspek produksi saja, namun permasalahan pada aspek lingkungan yang kurang mendukung, perkembangan tubuh ternak, dan penanggulangan gas metana yang masih minim. Sedangkan pencemaran udara dari gas metana yang dihasilkan sapi menyebabkan perubahan iklim, karena gas metana memiliki emisi gas rumah kaca sebesar 25 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan karbon dioksida. Adapun tujuan serta manfaat dari program kami yaitu dapat memberikan solusi untuk memaksimalkan bonus demografi, solusi untuk pengembangan sapi potong dan defisit, solusi keterbatasan lahan untuk peternakan dan pertanian, mengurangi pencemaran lingkungan dari gas metan, dan terakhir, mewujudkan Indonesia lumbung pangan tahun 2045. Menganalisa fakta dan permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi yang tepat guna memaksimalkan bonus demografi di era Society 5.0 dengan memanfaatkan teknologi serta lahan yang ada dan menyediakan ternak pada sumber pakan agar produksi lebih efektif serta memaksimalkan potensi dari limbah dari ternak tersebut. Kami, mahasiswa Universitas Brawijaya yang kreatif, inovatif, dan selektif dengan bangga mempersembahkan integrasi peternakan bawah tanah dengan pertanian tanaman pakai berbasis IoT guna memaksimalkan bonus demografi di era Society 5.0. Saya Eko Prihatmaji sebagai Kepala Proyek. Dengan saya Yasti Rahmawati selaku PJ Desain. Dengan saya Ahmad Farudin Hussein sebagai PJ Operasional. Dan dengan bimbingan dosen yang ahli pada bidangnya, Ibu Mulia Winirsya Apriliani, SPT MP. Konsep peternakan ini adalah kandang bawah tanah untuk sapi potong yang terintegrasi dengan pertanian hidroponik sebagai sumber pakan. Kandang ini berbasis sistem IoT atau Internet of Things yang akan mengontrol jalannya peralatan dalam kandang. Kandang ini dibangun dengan model closed house untuk menebarkan animal welfare yang akan memudahkan dalam kontrol lingkungan. Adapun konsep peternakan bawah tanah terbagi menjadi beberapa bangunan, antara lain kandang bawah tanah, rumah potong hewan, gedung hidroponik, feed mill, dan tempat pengolahan limbah. Kandang bawah tanah ini berada di bawah bangunan rumah potong hewan. Kandang ini terbagi menjadi 3 tingkatan dengan masing-masing kapasitas 100 ekor sapi per lantai. Luas dari kandang ini adalah 40 x 20 meter persegi.
Rumah potong hewan berada di atas bangunan kandang yang mengarah ke tempat penyembelihan. Selain itu, terdapat kantor administrasi untuk para pekerja dekat gedung RPH, tempat pengolahan limbah sebagai sumber energi listrik untuk membangkit listrik sekaligus pemanas kebutuhan pembersihan kandang. Yang selanjutnya, ada gedung feed mill atau pembuatan pakan. Di sini terdapat proses pengolahan dari pakan untuk kebutuhan ternak, menunjang nutrisi dari ternak sapi potong. Di sini juga terdapat gedung hidroponik yang terbagi atas beberapa bagian, antara lain lantai 1, area pengolahan hasil panen, tanaman menjadi pakan, dan control room. Dan lantai 2 sampai lantai 5, area hidroponik untuk pakan. Dan tempat pengolahan pupuk berfungsi untuk melakukan pemrosesan atau fermentasi dari sisa-sisa digester biogas, yaitu selut dan sluri, untuk dijadikan pupuk alami, dan limbah selut akan diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sluri akan diolah menjadi pupuk cair. Dalam keunggulannya, hal ini kandang terintegrasi yang pertama, meningkatkan produksi daging dengan luas lahan yang sama. Dan yang kedua, efisien dalam proses beternak. Yang ketiga, mengatasi permasalahan bau dan pencemaran lingkungan. Sedangkan output yang diharapkan dalam peternakan ini akan meningkatkan produktivitas daging sapi nasional. Yang kedua, memudahkan dan mensejahterakan peternak, khususnya untuk memenuhi bonus demografi di negeri Indonesia. Dan yang ketiga, memaksimalkan pengolahan limbah peternakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep peternakan ini adalah kandang bawah tanah untuk sapi potong yang terintegrasi dengan pertanian hidroponik, tanaman pakan dengan sistem IoT, sebagai upaya meningkatkan produksi daging sapi, mengatasi keterbatasan lahan, dan mengatasi permasalahan. Konsep ini diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja untuk mendukung bonus demografi di era Society 5.0. Seorang pemenang tidak selalu meninggikan derajatnya. Jadilah seperti padi, berisi semakin merunduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.